Determining price. Cara untuk menentukan harga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Mengestimasi untuk permintaan barang. Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total, yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. 2. Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. 3. Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah harga pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. 4. Strategi harga. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai. Selanjutnya, price setting tool. Price setting tool membantu perusahaan menentukan pilihan harga yang paling mencerminkan nilai produk mereka. Solusi harga terbaik memberikan perusahaan matriks yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan bisnis langganan perusahaan, mengoptimalkan harga, dan pada akhirnya memaksimalkan margin keuntungan perusahaan. Berikut adalah standar sebagian besar alat penetapan harga. Pertama, analisis data history untuk menginformasikan keputusan harga perusahaan. 2. Kumpulan data langsung untuk mendapatkan gambaran luas tentang pasar saat ini. 3. Kemampuan untuk membandingkan produk dan fitur spesifik serta harganya masing-masing untuk mengukur di mana produk perusahaan cocok. Pricing strategies and tactics atau strategi dan taktik penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi. Ada beberapa strategi dalam penetapan harga. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual dan menambah sejumlah persentase tertentu sebagai laba. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama, akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Strategi ini menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing. The distribution mix atau bauran distribusi adalah kombinasi saluran distribusi untuk menyampaikan produk suatu perusahaan kepada para pengguna akhir, perantara, dan saluran distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi yang pertama, distribusi dari produsen ke konsumen. Nah, saluran ini yang paling sederhana dan pendek karena produsen akan menjual barang atau jasanya kepada konsumen dengan mendatangi langsung. Yang kedua, distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen. Nah, distribusi ini produsen hanya melayani penjualan yang besar dan melakukan distribusi ke pedagang pengecer, sehingga tidak melayani penjualan kepada konsumen akhir. Yang ketiga, distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Distribusi ini, produsen hanya melayani penjualan dengan skala besar dan tidak menjualkan produk mereka kepada pengecer. Yang keempat, distribusi dari produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Jadi jenis saluran ini, produsen memilih menjualkan produknya kepada agen sebagai penyalur. Kegiatan penjualan oleh produsen dilakukan kepada para agen saja. Kemudian, agen akan melakukan penjualan kepada pengecer besar. Yang kelima, produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Jenis yang satu ini, produsen akan menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produk dan jasa kepada pedagang besar. Wholesaling atau grosir, retailing atau eceran, and the scan of the intermediary atau pendakian perantara elektronik, retail elektronik atau electronic retailing,
Physical distribution atau distribusi fisik. Yang pertama, wholesaling atau grosir. Wholesaling atau grosir di dalamnya terdapat pedagang grosir. Pedagang grosir biasanya mengindependen atau mengoperasi menjual barang konsumen atau bisnis. Biasanya pedagang grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya ke bisnis lain. Biasanya menyediakan penyimpanan dan pengiriman. Dan juga memberikan nilai tambah layanan bagi pelanggan. Yang kedua, retail. Jenis outlet retail terbagi atas 3, yaitu retail produk membawa tesis produk yang luas. Yang kedua, khusus membawa satu denda produk terkait. Yang ketiga, toko serba ada yang menawarkan lokasi yang dapat diakses dengan kemudahan pembelian. Yang ketiga, retail elektronik. Retail elektronik juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama, katalog elektronik. Yang kedua, etalase elektronik. Yang ketiga, interaktif dan pemasaran video. Yang kedua, distribusi fisik. Distribusi fisik di dalamnya terdapat 3 juga. Yang pertama, operasi pergudangan yang biasanya menggunakan gudang pribadi yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua, operasi transportasi, yaitu perbedaan utama kecepatan dan biaya perawatan. Yang ketiga, model transportasi. Di dalamnya transportasi yang dipakai yaitu truk, pesawat, pembawa air, road trucks, dan saluran. Yang berikutnya adalah the importance of promotion. Promotion atau promosi merupakan teknik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk. Tujuan dari promosi antara lain untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan produk, untuk menambahkan nilai, dan untuk mengontrol volume penjualan. Nah, posisi dari promotion ini adalah membangun citra produk yang mudah diidentifikasi di benak konsumen dengan memperbaiki, mengadaptasi, dan mengkomunikasikan sifat produk itu sendiri. Alat campuran dari promosi ini antara lain iklan atau advertising, penjualan pribadi atau personal selling, promosi penjualan, sales promotion, dan publisitas dan hubungan masyarakat atau publicity and public relation. Mencocokkan alat promosi dengan tahapan dalam proses keputusan pembeli. Ketika pembeli mengakui perlunya melakukan pembelian, alat terbaik yaitu iklan dan publisitas. Pembeli mencari informasi tentang produk, alat terbaik yaitu iklan dan penjualan pribadi. Pembeli membandingkan manfaat dan fitur produk yang bersaing, alat terbaik yaitu penjualan pribadi. Pembeli memilih produk yang merupakan nilai yang baik dan membelinya, alat terbaik yaitu promosi penjualan dan penjualan pribadi. Dan ketika pembeli mengevaluasi produk setelah pembelian, alat terbaik yaitu iklan dan penjualan pribadi. Advertising promotion, iklan, berbayar, komunikasi non-pribadi, di mana sponsor yang identifikasi memberitahu audiens tentang produk, media periklanan, perangkat komunikasi khusus untuk membawa pesan kepada calon pelanggan, dan campuran media yaitu kombinasi media di mana perusahaan beriklan. Personal selling. Personal selling adalah metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan, penjualan, dan calon pelanggan untuk memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Tujuan personal selling yang pertama, membangun kesadaran merek dan produk dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuntungan mereka. Yang kedua, meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi dan membujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menerapkan komunikasi 2 arah, orang ke orang. Yang keempat, mendukung pelanggan barang yang kompleks, teknis, atau berharga tinggi dengan memberikan informasi teknis terperinci. Yang kelima, merangsang permintaan penawaran dengan membantu pelanggan selama proses pengambilan keputusan dan membantu mereka menuju penawaran bisnis. Yang keenam, memperkuat merek dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dari waktu ke waktu dengan bertemu mereka dan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Karakteristik personal selling. Yang pertama, kontak manusia. Yang kedua, pengembangan hubungan. Yang ketiga, aliran informasi dua arah. Yang keempat, komunikasi cepat. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, kepuasan. Dan yang ketujuh, persuasi. Jenis personal selling. Yang pertama, order takers. Yang kedua, order getters. Yang ketiga, order creators. Contoh personal selling. Yang pertama, toko eceran. Yang kedua, penjualan door to door. Yang ketiga, sejangkauan B2B. Sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Tujuan sales promotion yang pertama, membuat pasar untuk produk baru. Yang kedua, tetap kompetitif. Dan yang ketiga, loyalitas konsumen. Publisitas. Publisitas adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang syarat nilai berita baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Bentuk publikasi. Yang pertama, berita rutin. Yang kedua, artikel panjang atau liputan mendalam. Public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik. Bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Tujuan universal public relation. Yang pertama, menciptakan public understanding. Yang kedua, menciptakan public confidence. Yang ketiga, menciptakan public support. Yang keempat, menciptakan public cooperation.